Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izinkan kami untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang merger dan akuisisi beserta studi kasusnya. Sebelum kami menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, perkenalkan, nama saya Khairun Nas dengan NIM 135, dan rekan saya ada Naili Zulfa dengan NIM 008, dan ada Jasmine Muntafiah dengan NIM 012, ada Darinda Dwi dengan NIM 052, dan yang terakhir yaitu ada Okja Putri dengan NIM 096. Langsung saja, yaitu tentang definisi merger dan juga akuisisi. Merger itu adalah penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan penggabungan mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang melakukan penggabungan tersebut. Dapat secara sederhana, yaitu merger penyatuan usaha sehingga tercapai pemilik dan atau pengawasan bersama, atau juga bisa disederhanakan menjadi penggabungan dua atau lebih perusahaan di bawah satu kepemilikan dari perusahaan tersebut. Contoh perusahaan yang melakukan merger yaitu dalam studi kasus jurnal yang kami cari, yaitu analisis merger pada PT Indosat Tbk. Terus selanjutnya yaitu definisi akuisisi. Akuisisi adalah usaha pengambil alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, namun tetap melakukan kegiatan perusahaan yang diakuisisi. Pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset dalam industri perbankan terdapat apabila pembelian saham di atas 50%. Pengambil alihan kepemilikan perusahaan atau aset, dan juga dapat disederhanakan, akuisisi itu adalah cara memperbesar perusahaan dengan cara memiliki perusahaan-perusahaan lain, seperti itu. Contoh perusahaan akuisisi yang kami ambil dari studi kasus jurnalnya yaitu analisis setelah akuisisi saham perusahaan di Indonesia, studi kasus pada Blibli dan Reis. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perbandingan dan perbedaan antara merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu dalam status badan hukum. Di merger sendiri yaitu perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum tanpa melalui proses likuidasi. Sedangkan dalam akuisisi, status badan hukumnya yaitu perseroan yang diambil alih sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau berakhir, dan terus hanya terjadi peralihan agenda terhadap perseroan tersebut. Selanjutnya aktiva dan pasiva dalam mergernya tersebut. Aktiva dan pasiva dalam merger yaitu aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan. Sedangkan dalam akuisisi, aktiva dan pasifanya itu perseroan yang diambil alih tetap pada perseroan yang diambil alih sahamnya, hanya sahamnya. Terus yang ketiga, perbandingan dan perbedaan dalam pemegang sahamnya dalam merger sendiri, yaitu pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan demi hukum tersebut yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam akuisisi, yaitu pemegang sahamnya beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini juga ada motif merger. Yang pertama yaitu mencapai skala dan efisiensi operasional yang ekonomis. Perusahaan dapat memperluas skala usahanya melalui merger yang dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah karena volume produksi yang lebih besar. Hal ini juga dapat menghasilkan sinergi operasional dengan mengurangi biaya distribusi, manufaktur, pemasaran, administrasi, dan juga lainnya. Motif yang kedua yaitu meningkatkan jangkauan bisnis dan pasar. Dengan memanfaatkan jaringan distribusi dan pelanggan masing-masing perusahaan, merger memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produksi baru dan memasuki pasar yang sebelumnya belum tersentuh.
Motif merger yang ketiga yaitu mendapatkan akses terhadap teknologi. Merger memungkinkan suatu perusahaan untuk mendapatkan akses ke teknologi, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki perusahaan lain. Ini juga meningkatkan daya saing terhadap industri. Yang keempat yaitu memperluas sumber daya manusia. Integrasi SDM dari berbagai perusahaan dapat saling melengkapi keahlian dan pengetahuan serta menciptakan sinergi baru bagi perusahaan hasil merger. Motif merger yang kelima yaitu meningkatkan keuntungan keuangan dan nilai perusahaan. Tujuan merger sendiri yaitu adalah untuk memberi pemegang saham yang lebih banyak uang dengan meningkatkan keuntungan dan pendapatan hasil bisnis. Ini juga akan meningkatkan harga saham dan nilai pasar perusahaan. Selanjutnya yaitu pada tujuan merger. Pertama, sinergi keuangan. Penggabungan perusahaan dapat membantu dalam banyak hal seperti mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan skala ekonomi. Perusahaan yang mengambil bagian dalam merger mungkin memiliki kinerja keuangan yang lebih baik jika ini berhasil. Kedua yaitu perubahan struktur modal. Perusahaan mungkin mengalami perubahan dalam struktur modalnya setelah merger yang dapat berdampak pada leverage, biaya modal, dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, perubahan pendapatan dan pasar. Perusahaan dapat memperluas pangsa pasarnya atau memperoleh akses ke pasar baru melalui merger jika integrasi penjualan dan pemasarannya ini berhasil. Ini juga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Penting juga untuk diingat bahwa merger tidak selalu berdampak positif pada kinerja keuangan dan keberhasilan bergantung pada banyak hal. Juga untuk mengoptimalkan hasil merger diperlukan perencanaan yang baik dan evaluasi yang cermat. Oke, selanjutnya ada motif akuisisi, yang dimana yang pertama itu ada peningkatan pendapatan, yang seperti mengakuisisi perusahaan lain dapat membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak uang dengan sumber pendapatan baru. Yang kedua ada pengurangan biaya, yang dimana akuisisi dapat membantu bisnis mengurangi biaya operasional dengan menerapkan efisiensi atau skala ekonomi. Yang ketiga ada sinergi operasional, yang dimana skala ekonomi vertikal dan horizontal dapat dicapai yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan operasi mereka setelah membeli. Yang keempat ada tekanan pertumbuhan dari investor, yang dimana biasanya investor ini sering menuntut pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan. Akuisisi dapat menjadi cara untuk memenuhi harapan ini. Yang kelima ada sumber daya yang kurang dimanfaatkan. Perusahaan mungkin melihat peluang untuk memanfaatkan sumber daya yang kurang dimanfaatkan di perusahaan yang dimana mereka targetkan. Yang keenam ada pengurangan persaingan, yang dimana akibat akuisisi ini jumlah pesaing yang tersedia di pasar dapat berkurang, yang pada gilirannya meningkatkan pangsa pasar dan mengurangi persaingan harga. Yang selanjutnya ada tujuan akuisisi. Yang pertama ada mendapatkan keunggulan kompetitif, yang dimana akuisisi dapat membantu bisnis menjadi lebih kompetitif dengan memberikan akses ke pasar baru, teknologi, atau produk yang sebelumnya tidak tersedia. Yang kedua ada meningkatkan basis pengetahuan. Akuisisi dapat membantu perusahaan meningkatkan basis pengetahuannya dengan membawa talenta baru dan pengetahuan ke perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga ada meningkatkan kekuatan pasar. Perusahaan dapat memperoleh posisi yang lebih kuat di pasar dan menegosiasikan kondisi yang lebih baik dengan pemasok dan pelanggan dengan meningkatkan kekuatan pasar. Yang terakhir ada aksesibilitas aset yang saling melengkapi, yang dimana akuisisi ini memungkinkan akses ke aset yang saling melengkapi, yang dapat meningkatkan kemampuan operasi dan strategis bisnis. Yang selanjutnya ada contoh konkret akuisisi. Yang pertama ada akuisisi dari PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum.
yang dimana akuisisi ini menunjukkan bagaimana strategi korporat dapat meningkatkan nilai perusahaan induk. Setelah akuisisi PT Freeport Indonesia oleh PT Analum, harga saham perusahaan-perusahaan yang berada di bawah PT Analum seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa akuisisi tersebut berhasil memperkuat posisi pasar dan meningkatkan nilai saham bagi perusahaan induk. Yang kedua ada dari akuisisi PT General Electric Service oleh PT Astra International, yang dimana dari studi menunjukkan bahwa setelah akuisisi, PT Astra International berhasil menurunkan rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio. Namun, akuisisi ini juga menunjukkan bahwa tidak semua indikator kinerja keuangan meningkat secara signifikan, seperti earning per share, return on investment, total asset turnover, dan current ratio. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Soalnya yaitu ada contoh konkret merger. Merger yang pertama ada merger PT Gojek Indonesia dengan Tokopedia. Penggabungan Gojek dan Tokopedia berhasil meyakinkan pemangku kepentingan dengan menghadirkan pemberitaan merger di media massa. Mereka berhasil dalam merger organisasi karena mencakup tahapan deskripsi pekerjaan staf yang menyeluruh dan memastikan tidak ada pekerjaan yang hilang. Selain itu, Gojek dan Tokopedia berhasil menerapkan strategi integrasi kerangka budaya yang mencakup langkah-langkah seperti membayangkan identitas baru, memperluas visi bersama, mengevaluasi realitas saat ini, menciptakan kepemilikan dalam proses, membangun momentum dan memfokuskan arah dan energi dan juga evaluasi ulang. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu merger Indosat Uridu dan PT Hutchison 3 Indonesia. Merger antara PT Indosat Tbk atau ISAT dan PT Hutchison 3 Indonesia atau H3I menunjukkan memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional dan skala ekonomi, namun juga dihadapi dengan tantangan terkait integrasi teknologi, budaya perusahaan, dan juga manajemen sumber daya manusia. Implikasi merger terhadap pasar telekomunikasi Indonesia dan dampaknya pada persaingan industri juga dibahas, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari merger ini memiliki aspek positif dan juga tantangan yang perlu diatasi. Dampak terhadap perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Akuisisi dapat meningkatkan pangsa pasar perusahaan pengakuisisi, memperkuat posisi kompetitifnya di industri. Contohnya pada akuisisi PT Holcim Indonesia dengan PT Semen Indonesia yang memperluas pangsa pasar dan mengurangi persaingannya. Yang kedua yaitu ada efisiensi operasional dan skala ekonomi. Sinergi operasional yang dihasilkan dari akuisisi dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Contohnya pada PT Astra International mengakuisisi PT General Electric Service untuk mengoptimalkan rasio utang terhadap modal. Yang ketiga ada diversifikasi produk dan geografis. Akuisisi memungkinkan diversifikasi produk dan ekspansi geografis yang dapat mengurangi resiko bisnis. Yang pertama, contohnya yaitu pada PT Inalum mengakuisisi PT Freeport Indonesia untuk memperluas portofolio produknya. Yang keempat yaitu ada peningkatan nilai saham. Keberhasilan akuisisi seringkali tercermin dalam meningkatkan nilai saham perusahaan induk. Contohnya pada pasca akuisisi PT Freeport Indonesia, nilai saham PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk meningkat. Selanjutnya yaitu ada dampak terhadap karyawan. Yang pertama ada perubahan struktur organisasi. Akuisisi seringkali menyebabkan restrukturasi organisasi yang dapat mengakibatkan perampingan tenaga kerja atau penggabungan tim. Karyawan mungkin menghadapi ketidakpastian tentang keamanan pekerjaan mereka dan perubahan budaya kerja. Yang kedua yaitu ada peluang pengembangan karir. Akuisisi dapat menciptakan peluang baru untuk mengembangkan karir dan meningkatkan keterampilan bagi karyawan yang tetap bertahan.
Karyawan dapat mendapatkan akses ke pelatihan dan pengembangan yang lebih baik, serta kemungkinan promosi dalam organisasi yang lebih besar. Yang ketiga yaitu ada kesejahteraan dan manfaat karyawan. Dampak pada kesejahteraan dan manfaat karyawan bisa bervariasi, tergantung pada kebijakan perusahaan baru. Ada kemungkinan perubahan dalam paket kompensasi, tunjangan, dan manfaat lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya terkait dampak terhadap industri. Yang pertama ada konsolidasi pasar, di mana akuisisi dapat menyebabkan konsolidasi pasar, mengurangi jumlah pesaing, dan memperkuat posisi beberapa pemain besar. Nah, contohnya seperti akuisisi PT Holcim oleh PT Semen Indonesia mengurangi jumlah pesaing utama di industri semen Indonesia. Yang kedua terkait perubahan dinamika persaingan. Akuisisi dapat mengubah dinamika persaingan dengan memperkenalkan pemain yang lebih kuat dan terintegrasi secara vertikal ataupun horizontal. Hal ini dapat mempengaruhi strategi harga, distribusi, dan inovasi dalam industri. Yang ketiga terkait inovasi dan investasi, di mana perusahaan yang diakuisisi seringkali mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya untuk penelitian dan pengembangan yang dapat meningkatkan inovasi dalam industri. Akuisisi juga dapat menarik lebih banyak investasi ke sektor tersebut, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya terkait studi kasus merger antara PT Indosat dengan PT Hutsion 3 Indonesia, yang mana faktor keberhasilan merger antara PT Indosat dan PT Hutsion 3 Indonesia berhasil karena memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional dan skala ekonomi. Faktor keberhasilan merger tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi operasional yang meningkat, minimalisasi pemborosan sumber daya, dan pencapaian hasil yang diinginkan. Selain itu, konsolidasi antara kedua perusahaan juga membawa manfaat dalam hal penyatuan organisasi dan asimilasi sumber daya serta tugas. Untuk kesimpulannya, berdasarkan studi kasus merger antara PT Indosat dan PT Hutsion 3, dapat disimpulkan bahwa memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional dan skala ekonomi perusahaan baru, yakni PT Indosat Ooredoo Hutsion. Untuk pelajaran yang dapat dipetik, satu, pentingnya memperhatikan integrasi teknologi, budaya perusahaan. 3, manajemen sumber daya manusia sebagai faktor kritis yang perlu diatasi dalam proses merger. Dan yang terakhir, pemahaman yang mendalam tentang dampak merger terhadap efisiensi operasional dan skala ekonomi perusahaan juga menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang muncul. Selanjutnya, merger antara perusahaan AOL dan Tim Warner, yang mana faktor kegagalannya dikarenakan adanya perbedaan budaya organisasi pada kedua perusahaan tersebut. Selain itu, kedua perusahaan kesulitan untuk menemukan visi bersama, kurangnya upaya dalam mengintegrasikan budaya perusahaan AOL dan Tim Warner menyebabkan kesulitan dalam mencapai keselarasan dan tujuan bersama setelah merger. Jika perbedaan budaya tidak diatasi dengan baik, maka akan menghambat proses integrasi antara kedua perusahaan tersebut. Untuk kesimpulannya, pentingnya memperhatikan aspek budaya organisasi dalam melakukan merger, integrasi budaya yang efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi antara kedua pihak perusahaan yang bergabung merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan merger. Kegagalan dalam mengatasi perbedaan budaya dapat mengakibatkan konflik internal, kesulitan dalam mencapai tujuan bersama, sehingga berdampak pada kegagalan merger. Untuk pelajaran yang dapat dipetik yakni pentingnya melakukan evaluasi terhadap budaya masing-masing organisasi sebelum melakukan merger. Dalam melakukan merger, suatu perusahaan harus mampu menciptakan strategi yang mendukung pertumbuhan perusahaan yang melakukan merger. Selain itu, dalam melakukan merger dibutuhkan kepemimpinan yang adaptif untuk mencapai kesuksesan dalam integrasi budaya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami atau pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada manfaatnya silakan diambil, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.